Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di program Ngopi Ngobrol Ekonomi Tinggi di Ampera Borolubis. Para pemirsa dan penonton yang budiman, baik yang hadir di panggung ngopi maupun yang tengah live online di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kali ini kita lanjutkan diskusi kita sebagaimana biasanya di program Ngobrol Ekonomi Tinggi. Malam hari ini sangat luar biasa sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang di Kabupaten Rokan Hulu ini kayaknya sudah mengenal nama dan sosok beliau. Selamat malam Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini malam ini kita akan diskusi tentang judul yang diberikan oleh manajemen, menakar filosofi negeri Seribu Suluk di Kabupaten Rokan Hulu yang religius. Ini cukup filosofi. Saya hampir tidak memahami tadi. Ini luar biasa ini judul yang diberikan oleh manajemen. Saya bilang, padahal saya sendiri termasuk orang yang sangat mengagumi Pak Ustadz ya, secara pribadi, dan banyak saya dengar yang cukup favorit terhadap Pak Ustadz karena dakwah-dakwahnya yang sangat luar biasa. Oke, sebelum ya para pemirsa dan para penonton yang budiman, silakan memberikan masukan kepada kami manajemen Ngobrol Ekonomi Tinggi untuk acara-acara selanjutnya. Pak Ustadz, kami cukup, mungkin Pak Ustadz cukup saya jadi kurang fokus ini menghadapi Pak Ustadz ini, ya enggak? Cukup terkenal lah di masyarakat itu Pak Ustadz ya, karena aktif selain menjadi seorang tenaga pendidik, juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat gitu ya. Pak Ustadz, bisa jelaskan sedikit dulu tentang bagaimana sebenarnya negeri Seribu Suluk itu Pak Ustadz? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, wabil khusus kepada Ngobrol Ekonomi Tinggi, ngopi di warung Borolubis ya. Kalau saya lihat ini pondok kita, ya kan, kerjasama ya. Jadi yang pertama, karena ini ngopi, ya saya minum kopi dulu. Jangan minum kopi dulu, katanya pakai tos.
Baik. Yang pertama, saya mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan kehadiran daripada ngobrol volume tinggi yang ditajak oleh orang-orang kreatif. Ini saya memandangnya ini orang kreatif. Jadi saya berharap produksi seperti ini harus kita tingkatkan. Dan kalau bisa ke depannya ini kita sebarkan berita sehingga kalaupun nggak hadir ke lokasi studio, tapi di mana-mana orang menyimak. Ini satu terobosan yang luar biasa. Terima kasih kepada abang kami, Bang Ramlan. Ini senior saya. Kemudian Adinda Ade. Ya, kemudian jurnalis sandal kita, adik saya. Malam ini tampilannya ingin saya tanyakan, sebenarnya tampil bergaya koboi ini gimana ya? Oh, ciri khasnya. Ini luar biasa. Saya kalau tahu pakai seperti ini tadi, saya mungkin tampilnya kayak koboi juga. Biar agak sedikit selaras ya. Kemudian rekan-rekan yang hadir di sana, ada wartawan senior abang kami Bang Sobu. Kalau dilihat dari jaketnya dia mahasiswa ini. Mahasiswa tingkat tinggi. Alhamdulillah. Jadi yang pertama saya apresiasi artinya saya berikan pujian, saya berikan dorongan motivasi. Ini mesti diperbanyak, kalaupun tidak diperbanyak, paling tidak channel salurannya diperbanyak. Fokus tetap di sini sebagai pusatnya, tapi informasi bisa nyambung ke seluruh channel yang ada, terutama rekan sahabat yang peduli dengan pergerakan ke depan untuk kebaikan ya. Saya pengalamannya juga kalau di Ujung Batu itu ada namanya kumpai. Nah, itu kumpai juga seperti ini. Posisi kumpai itu di Lubuk Bendahara. Di Lubuk Bendahara juga kita pernah masuk ya, berapa tahun yang lalu. Sekarang tak lagi. Jadi saya ucap apresiasi tinggi pada semuanya. Semoga dimudahkan Allah dan bisa istiqomah ke depan. Kemudian yang kedua, kalau tadi ditanya mengenai filosofi negeri Seribu Sulu ini, di mana judulnya yang pertama tadi apa? Menakar. Jadi ada, kalau orang kuliah itu biasanya dari judul itu dijelaskan dulu supaya mudah kita memahami gitu. Jadi menakar, iya sama dengan mengukur ya. Mengukur, menakar dari apa tadi? Mengukur, menakar filosofi negeri Seribu Sulu. Baik. Berarti di sini ada elemen kata yang mesti kita perjelas supaya semua kita paham. Jadi yang pertama tentang makna menakar. Nah, menakar ini maknanya mengukur. Ya. Jadi menakar, mengukur, berarti kita harus melihat beberapa identifikasi atau spesifikasi sesuatu itu. Sebuah HP baru disebut HP jika ada unsur ini, unsur ini, unsur ini. Kopi aren yang kita minum baru disebut kopi aren. Ada arennya, ada kopinya, ada airnya, ada semacam gulanya, baru dia disebut kopi aren. Nah, begitu juga negeri Seribu Sulu ini kita takar. Namun sebelum menakarnya kita jelaskan dulu Seribu Sulu itu apa. Nah, kan? Sangat lucu kalau kita tinggal di Rokan Hulu ini yang diberi julukan Seribu Sulu, tapi kita tidak tahu apa itu Seribu Sulu. Menurut hemat kami, 1000 itu kalau dihitung dalam arti angka ya semua paham 1000. Tapi kalau dibawa ke kualitas angka, 1000 itu adalah lambang dari banyak. Jadi bukan hitungnya 1000 tapi banyak. Nah, gitu maknanya banyak.
Jadi jangan sekali-kali kita ketika tidak sampai jumlahnya 1000 hanya dapat 750 lantas kita menyalahkan filosofi ini. Enggak, karena maknanya situ 1000 itu maknanya banyak, bukan hitung angka 1 sampai 1000, bukan. Nah ini perlu nih, karena kadang ketika nggak didudukkan ini dicemoohkan. Ngapain dikasih nama 1000 suluk? Sampai enggak 1000 suluknya? Bukan sampai 1000 suluknya, tapi banyak enggak? Banyak enggak tempat suluknya itu? Nah, kan begitu. Jadi ini harus dijelaskan supaya ada satu kata dalam hal ini. Yang kedua, suluk. Suluk ini nanti ada yang membuat arti kata suluk itu. Tapi kalau saya tidak memaknai arti kata, tapi saya memaknai kenapa disebut suluk. Karena suluk itu sendiri maknanya adalah berjalan, atau bisa dimaknakan menuju. Dan ini biasa dipakai suluk itu menuju kepada Allah. Jadi itu disebut suluk. Man salaka, ada hadis Nabi, man salaka thoriqan, barang siapa yang menempuh. Jadi suluk itu maknanya menempuh. Jadi orang berjalan itu menempuh dia. Kalau suluk itu menempuh namanya makoman. Makoman itu 7 tahap yang akan dijalani oleh seseorang yang berzikir menghubung kepada Allah. Jadi ada ridho, ada tobat, ada sabar, ada tawakal, sampai nanti dia menemukan dirinya bersama dengan Allah. Jadi suluk itu bukan main-main sebenarnya. Bukan main-main. Jadi siapa yang masuk ke kawasan suluk itu maknanya orang itu sedang menempuh jalan menuju Allah. Ada tahap-tahapnya, tangga-tangganya yang dia tempuh. Begitu. Ini perlu dipahami. Jadi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi di situ ada 2 kalimat. Thoriqah itu artinya jalan, salaka ini menempuh, jadi menempuh jalan. Jadi ketika disebut negeri 1000 suluk itu artinya sebuah negeri yang penduduknya banyak, ramai, melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan amalan zikir. Maka suluk ini puncaknya zikir. Zikir itu ya macam, ada zikir subhanallah, alhamdulillah. Jadi sebagai sebuah kesimpulan dari pertanyaan pertama, bahwa takaran negeri 1000 suluk itu adalah komponen masyarakatnya, mulai dari umaroknya, ulamanya, rakyatnya, ya, sebagai siapapun dia adalah mereka-mereka yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah dalam rangka menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Luar biasa. Itu sekilas tadi penjelasan Pak Ustadz Dr. Hace ya Pak Ustadz ya, tentang negeri 1000 Suluk. Cuma Pak Ustadz itu kan tadi manajemen mengasih judul di kabupaten yang religius, kan begitu. Secara harfiah mungkin sudah dijelaskan tentang apa makna dari negeri 1000 Suluk. Pak Ustadz ini melihat akhir-akhir ini perkembangan zaman, karena ini sudah melekat sebagai nama daerah kita. Kalau dulu mungkin banyak orang berzikir, banyak surau, ribuan mungkin di kabupaten kita yang melaksanakan ibadah itu, apalagi di waktu-waktu tertentu. Hari ini bagaimana menurut pengamatan Ustadz sendiri tentang perkembangan suluk di kabupaten kita ini? Alhamdulillah. Tadi kita membahas tentang filosofi. Ini pun perlu dijelaskan. Filosofi itu berasal dari kata sebenarnya falsafah, sesuatu yang mendasar. Jadi filosofi itu kenapa dia lahir? Contohnya Inhil 1000 parit. Kenapa lahir 1000 parit? Filosofinya karena banyak parit.
ya kan? Rohil disebut dengan 1000 kubah karena di sana banyak dapat kubah. Kampar, Serambi Makkah atau Bumi Sarimadu dulu, ya kan? Aceh, Serambi Makkah. Kemudian alhamdulillah kita beruntung sebenarnya yang tinggal di Rokan Hulu ini beruntung karena dari namanya saja sudah mengarahkan kita untuk mendapatkan sebuah keberkahan, yaitu 1000 suluk. Dan kita juga mengingat jasa dari ayahanda dari Ade sebagai salah satu sahabat saya, sebagai ketua MUI juga. Beliau sangat getol juga untuk mengumandangkan negeri 1000 suluk ini. Jadi tentunya kita sebagai penghuni ataupun penduduk Rokan Hulu ini, yang pertama saya rasa harus banyak bersyukur ya kepada Allah karena hidup di negeri yang sama-sama mencari keberkahan melalui nama 1000 suluk. Kemudian bagaimana perkembangannya? Tentunya di sini ada pengakuan yang harus kita akui. Misalnya negatifnya apa, ya positifnya apa. Bukan suluknya yang negatif, bukan suraunya yang negatif, tapi pola perkembangan yang terjadi di negeri ini. Itu contohnya kita katakan begini. Menurut akal sehat, kalau negeri ini memang betul takarannya sebagai negeri 1000 suluk, maka yang pertama itu adalah yang bertanggung jawab penuh itu yang pertama adalah pemimpin. Ya, pemimpin negeri ini sebaiknya orang bersuluk. Karena lucu sekali kalau dia pemimpin negeri 1000 suluk, tapi dia sendiri tidak tahu tentang suluk itu. Ini satu tendensi politik yang memang harus dikedepankan oleh masyarakat kita. Bahwasanya sebaiknya umarok kita di level mana saja, sebaiknya mengikuti keadaan negeri ini, yaitu menjadi negeri 1000 suluk, yaitu dengan masuk pada torikoh namanya. Torikoh itu ya macam-macam lah, ada torikoh Sazilia, torikoh Qadiriyah, ada torikoh Naksabandia, silakan. Tapi intinya sebaiknya dia adalah pengamal torikoh itu. Kalaupun nanti tidak menjadi tuan guru atau hebat di sisi itu, tapi paling tidak dia memiliki tali hubungan dengan 1000 suluk tadi. Tujuannya apa? Supaya nanti antara nama yang dipakaikan di kampung negeri kita ini dengan keberadaan dia sebagai pemimpin itu balance. Nah, balance ini penting karena nanti ke depannya bagaimana dia mencoba untuk mengembangkan orang supaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Suluk kepada Allah Ta'ala ya. Tinggal mana pilihannya, tapi yang jelas jiwa keagamaannya itu menjadi hal yang pertama dan utama untuk memimpin negeri ini. Nah, ini bukan berarti tendensinya memilah-milah, tidak, tapi menyesuaikan dengan makna 1000 suluk. Nah, lucu enggak kira-kira? Coba kita jadi pemimpin di negeri 1000 suluk, tapi kita tidak bersuluk atau tidak masuk di dalam suluk itu. Kira-kira lucu enggak? Maksudnya cocok enggak kira-kira? Seharusnya kan gitu. Kita nyarinya yang seharusnya. Memang bisa saja tidak masuk, dia bisa saja. Tapi sebaiknya jadi supaya perkembangan filosofi itu bisa subur dia, tumbuh terus dia dikembangkan. Ini yang bertanggung jawab penuh itu dulu. Pemimpinnya. Itu wajib bertanggung jawab penuh. Malah kalau dalam
Apa pernah saya duduk di kedai kopi, ngomong-ngomong, bapak-bapak itu katanya, sebaiknya ini diusulkanlah ke lembaga adat Melayu katanya. Apa itu usulannya? Supaya salah satu syarat pemimpin rohul itu ya harus orang torikoh gitu, harus orang yang mengerti daripada negeri seribu suluk itu. Waktu itu saya mendengar pernah seperti itu perbincangannya. Tapi bagi saya tidak terlampau dalam memikirkan itu. Namun saya hanya menghimbau melalui media kita malam ini bahwa yang pas itu ya memang sebaiknya mengenal tentang hakikat seribu suluk itu, dan kalau perlu juga bisa mengikuti zikir, mengajak bersama untuk keberkahan negeri yang kita cintai. Itu begitu. Oke, terima kasih Mas Tata. Para pemirsa dan penonton yang budiman, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Honoris Causa Haji Yulai Isman SAG kepada kita bagaimana tentang realitas suluk hari ini di Kabupaten Rokan Hulu. Pak Ustadz, kita sedikit masuk ke materi. Saya juga sering disampaikan bahwa belajar ilmu suluk itu nggak sembarangan, nggak main. Sebenarnya bagaimana ini Pak Ustadz? Bisa nggak dijelaskan tentang makna bersuluk ini Pak Ustadz? Dia makna bersuluk ini ibarat orang masuk sekolah. Jadi setiap orang masuk sekolah itu kan pasti ada syarat-syaratnya, pasti ada cara-caranya. Gak mungkin lah orang masuk sekolah nyelonong aja. Maka sama dengan suluk ini, ya ada adab-adabnya, ada tertibnya, ada caranya. Tapi sepengetahuan saya, kuncinya ada pada kemauan saja. Kemauan saja. Jadi siapapun bisa masuk dalam dunia persulukan. Didahului dengan masuk torikoh namanya. Torikoh itu artinya masuk pada jalan menuju ke sana, di mana dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu artinya tuan guru yang meluruskan. Lalu nanti diajari zikir-zikirnya, diajari zikir-zikirnya. Intinya bahwa masuk sebuah persulukan didahulu dengan masuk torikoh itu tidak ada bahayanya. Ada jurusan tasawuf, ya, ada suluk, karena memang tasawuf itu makna sebenarnya itu adalah pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Dan itu orang bersuluk berzikir itu dengan banyak berzikir itu jiwanya jadi suci, sehingga glamoritas dunia itu tidak begitu besar dalam kehidupannya. Oh ya, ada tadi yang belum terjawab oleh saya, pertanyaan kedua ini tadi, itu masalah perkembangan negeri seribu suluk ya, realitanya. Alhamdulillah, karena saya ini termasuk salah satu dari jamaah toriko. Tuan guru saya Khalifah Basir Surabatul Amal, saya masuk toriko itu tahun 2000, berarti sudah lebih kurang 23 tahun yang lalu. Sepengetahuan saya, alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah tentang negeri seribu suluk ini. Itu surau-surau, menosah-menosah itu masih bertebaran. Masih bertebaran ratusan banyaknya, kalaupun kita menyebut ribuan banyaknya di negeri seribu suluk ini, ya, dengan anak jamaahnya yang juga ramai. Namun, ini ada kata namun, perhatian dari pemerintah terhadap perkembangan jenis persulukan ini agak kurang. Bukti kurangnya mana? Kesadaran jamaah itu kan sebenarnya timbal balik dengan perhatian. Tidak bisa kita mengatakan jamaah itu malas kalau tidak ada pancingan.
Kalau ada pancingan, malasnya jadi hilang. Jangan-jangan kita semua di sini bisa juga nanti termotivasi untuk mengikuti persulukan ketika perhatian terhadap suluk itu meningkat. Ya contohnya kita melihat kawan-kawan kita semangat pergi ke surau-suluk, kita yang tadinya malas mulai bertanya dalam hati, apa saya malas? Enggak, kawan saya rajin. Rupanya kawan ini rajin tadi karena di surau-surau itu jalan ke sana bagus, suraunya nyaman, kemudian tuan guru yang membimbing pun dapat secara khusyuk karena secara finansial terbantu pula dia oleh umarok tadi. Ini berantai dia. Itu sebabnya saya mengatakan sebagai penguasa di negeri Seribu Suluk ini berkewajiban untuk memperhatikan perangkat yang ada hubungannya dengan Seribu Suluk itu. Mana perangkatnya? Yang pertama ya surau-suraunya, kemudian pengurus-pengurus surau yaitu mursyid, tuan guru khalifah, kemudian fasilitas jalan ke sana. Ya intinya tidak bisa tidak, itu menjadi yang pokok lah gitu. Karena nama ini tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita hilangkan. Namun saya melihat ini agak melemah dari perhatian pemimpin kita, dan melalui live stream ini kritikan saya ini boleh ditanggapi, boleh tidak, nggak ada masalah. Artinya boleh ditanggapi oleh pemerintah, boleh tidak, lihat aja kenyataannya gitu kan. Tapi intinya mudah-mudahan ke depan bisa diperhatikan dengan lebih baik lagi gitu ya. Kemudian satu hal lagi, saya sering mendengar apa kata orang ini bisa kita bincang. Apa itu Rokan Hulu? Itu bukan negeri Seribu Suluk, itu negeri 1000 KP, bukan Seribu Suluk, itu 1000 KP kata dia. KP-nya ya tanda petik ya, KP tanda petik itu maksudnya bukan KP kayak begini nih. Ini kalau KP kayak gini harus diperbanyak ini. Ya kan, ini positif, artinya perbincangannya bagus, mendatangkan manfaat ya. Bukan KP-nya yang kita anti gitu, tapi apa yang terjadi di KP itu yang sering paradok dengan, atau paradok itu artinya sering benturan dengan makna Seribu Suluk. Seribu Suluk itu kan tadi menuju Allah. Kalau 1000 KP ini tanda petik KP yang menuju kepada melawan Allah, karena di situ maksiatnya banyak, ya kan? Apalagi negeri kita ini, ya kita harus jujur juga melihat banyak narkoba. Maaf ini narkoba kadang beli kacang goreng. Karena pernah saya dengar itu dari salah satu tokoh kita di pemerintahan. Kemudian juga pergaulan bebas yang menghancurkan tatanan rumah tangga juga banyak terjadi. Ditambah lagi peredaran minuman keras, perjudian. Ya kita tidak menuduh, memang sebuah daerah itu di mana saja kadang-kadang itu muncul kan gitu. Tapi ketika kita bincang negeri kita 1000 suluk, sudah seharusnya 1000 suluknya menaik, 1000 KP-nya turun. Itu logikanya harus begitu. Jangan sampai nanti terbalik, 1000 suluk turun, 1000 KP muncul. Jangan, kan begitu. Jadi yang paling penting itu ya perhatian daripada pemerintah sebagai punya kuasa. Demikian. Oke Pak Ustadz, itu penjelasan Pak Ustadz tadi. Tapi Pak Ustadz saya agak pertanyaan agak pribadi nih Pak Ustadz. Soalnya saya duduk-duduk di tempat masyarakat ini, di warung-warung kopi. Ceritanya saya dengar agak lain ini. Padahal saat ini kan tidak ada, masih tahun 2024 lagi ada pesta politik. Tapi ini ngomong-ngomong tentang pemimpin ini Pak Ustadz. Ini ngomong tentang pemimpin. Banyak bilang saya kalau Ustadz itu yang jadi orang nomor 1 di Raul,
cocok lah karena beliau pintar, ceramah kita tenang. Bahkan masjid-masjid saya pernah dengan ceramah Ustadz di Kampung Pawan sana ya enggak. Memang saya juga salut sama ceramahnya kan gitu. Ini dari mana ini isu ini kok bisa ada jadi calon Bupati Rawang? Diterangkan oleh Pak Ustadz. Sebelum saya nerangkan ini, kerongkongan saya udah kering nih. Ini kopi saya sudah habis. Kan ngopi volume tinggi ini memang ngobrol volume tinggi ini tahulah. Buka langsung. Ustaz Ari. Jadi ngobrol volume tinggi, ibarat bawa mobil nih gasnya gigi satu ini ya. Gigi satu. Jadi baik. Begini. Ini pembicaraan yang menarik ini sahabatku sekalian. Ketika kita bincang masalah tahun politik, sebenarnya tahun politik itu bukan 2024, 2023 itu sudah dimulai. Iya. Apa sebabnya? Karena 2023 ini khusus untuk rekan-rekan sahabat yang akan maju sebagai wakil rakyat dan pemilihan presiden. Itu kan bulan 2, 2024, Februari. Biasanya 1 tahun menjelang pemilu itu orang sudah pada bersiap semua. Ibarat perahu segala macam udah harus disiapkan. Dayungnya, gayungnya, talinya, ya kan? Agar layarnya itu terkembang dengan baik sampai ke tujuan, kan gitu. Jadi ini sudah tahun politik dalam pandangan saya. 2023 ini sudah tahun politik. Udah. Kemudian tahun 2024 itu memang di situ masa untuk pelaksanaan politiknya. Jadi 2023 persiapan, 2024 itu eksekusinya. Gitu. Benar adanya bahwa saya ingin sampaikanlah dulu tentang tadi saya mengatakan warna dari sebuah daerah itu tergantung dengan pemimpinnya. Ada satu ungkapan, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung agama pemimpinnya. Rakyat itu tergantung agama pemimpinnya. Maka sudah 6 bupati kita, 6 pula warnanya. 6 pula warnanya. Mulai dari Pak Nur Hasim, terus Pak Ramlan Zaz, PLT sebelumnya Pak pejabat sementara itu Pak Dr. Andus Ahmad. Kemudian ada pemilu, muncul Pak Ramlan Zaz, selesai Pak Ramlan, muncul Pak Ahmad. Pak Ahmad 2 periode, ya kan? Langsung diambil sama Bang Suparman. Bang Suparman langsung Pak Sukiman. Ya kan begitu kan hari ini. Intinya orang tua kita ini semuanya berbeda karena masing-masing punya stressing yang berbeda. Artinya dasar mereka berangkat itu berbeda dan otaknya juga berbeda, hobinya juga berbeda. Sementara ar-ra'iyatu ala dini mulukihim, rakyat itu bergantung kepada agama pemimpinnya. Gitu. Jadi tadi pertanyaan agak spesifik ke pribadi saya, kan begitu. Perlu kami jelaskan sahabatku sekalian bahwa saya Yuli Esman, orang Tanjung Belit, ya lebih kurang 6 kilo dari RSUD arah Ketanggun, lahir 48 tahun yang lalu. Sekolah saya ya di Pasir Pengarayan ini lah, mulai dari MTS, YSD, MTS, MAN, S1, S2 saya di UIN, itu di IAIN waktu itu, ya dapat gelar S1, SAG, S2-nya MPD, Master Pendidikan. Kemudian saya dapat penghargaan Dr. Honoris Causa dari UPM. UPM ini Malaysia. Tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin. Sudah hampir 1 tahun yang lalu.
Ya, dengan tupoksi saya yaitu penghargaan atas perkembangan dakwah yang saya jalani. Itu mengumpulkan portofolio atau mengumpulkan bukti dakwah saya selama 3 tahun. Diambil di Facebook, diambil di WA saya, diambil dari Instagram. Semuanya itu dibukukan lalu diseminarkan di depan para profesor. Habis itu ada wawancara. Selesai itu barulah ada penghargaan berupa Dr. Honoris Causa itu. Ya. Mereka menilai konkret, dasarnya ada fakta. Jadi bukan dibeli. Nah, jadi jangan sampai nanti ada anggapan, oh ini dibeli, dokter dibeli ya. Tapi prosedur itu tetap ada mengeluarkan uang. Kenapa mengeluarkan uang? Ya namanya pengurusan administrasi, pertanggungjawaban, penerbitan penghargaan dan lain sebagainya tetap. Tapi bukan dibeli. Nah ini harus jelas gitu. Tolak ukur itu. Dan saya dakwah itu sejak tahun 90. Kelas 3 MTS ya. Itu sudah dakwah saya. Honda yang saya pakai pertama itu Hondanya Bang Muas. Kalau kenal Bang Muas dinas pasar dia, udah meninggal beliau almarhum. Honda dia yang saya pakai, beliau tinggalnya kemarin di rumah di dekat Taman Kota, dekat terminal lama. Itu ada rumah tinggi. Bang Muas itu dulu, mungkin kalau adik belum kenal. Jadi saya dakwah itu sudah 33 tahun. Ya. Jadi jujur saya sampaikan, ada ungkapan di kaki 5 tadi, mungkin karena pertama melihat ada poster-poster saya yang tersebar. Nah, bisa jadi gambar saya, ya. Namun di gambar itu tidak ada bahasa politik sama sekali, ya. Karena memang bunyinya itu masyarakat bersatu, masyarakat jadi kuat. Mari bangun Rokan Hulu lebih baik 2024. Jadi kalimat itu yang ada di poster. Jadi bukan pilih saya atau saya dari partai ini seperti calon-calon dewan, ya. Enggak. Karena saya terikat dengan pegawai negeri. Saya 12 tahun lagi baru pensiun. Keseharian saya di Kementerian Agama, di kantor KUA sebagai penyuluh. Penyuluh ini ya tukang suluh lah, tukang suluh, tukang bimbing, ya kan? Selama 33 tahun itu saya udah dakwah tuh kemana-mana, 16 kecamatan ini. Iya, memang ada beberapa desa yang belum saya masuk, namun kalau nama seperti yang disampaikan di awal tadi, ya bagi yang melek dengan kegiatan Rohul ya paling tidak tahu juga lah tentang saya, ya, tak pun tahu semua tapi tahu lah gitu. Lalu benarkah saya mau maju untuk Rohul 1? Kan gitu. Kalau masyarakat ingin, kenapa tidak? Kan kuncinya kan itu. Kuncinya kan itu. Kalau masyarakat mau, kenapa tidak? Dan kita dapat support juga dari sahabat-sahabat kita seperti Bang Kacan dari Pekanbaru. Kapan lagi Ustadz kalau nggak sekarang katanya. Kemudian dari Pak Ahmad DPR RI sekarang juga. Kemudian dari Pak Haidir, Pak Masrul Kasmi, Dr. Jupenderi. Kemudian karena kita coba nanya dengan yang kita anggap senior-senior, ya, kita coba nanya, termasuk kepada para ulama kita nanya, kepada tuan guru kita nanya, kepada tokoh-tokoh kita nanya, karena kita tidak ingin kita yang mau tapi masyarakat tidak mau. Untuk apa? Pernah satu pagi di subuh Jumat selesai dalam pengajian ada satu jamaah nanya, Ustadz katanya, kami dengar Ustadz nak maju. Aku bahasa Melayu. Ustadz nak maju, Ustadz. Maju apa? Maju bupati. Sebenarnya apa na Ustadz Koja? Ustadz kalah tonang. Ustadz kalah tonang. Pegawai negeri. Gaji tiap bulan lain. Pondok pesantren lain. Pondok pesantren ada.
pegawai negeri lagi. Kemudian diundang ceramah, dapat amplop, kecuali di sini. Salah ini amplop barang benar. Lah itu dari Bang Sobu. Jadi apa yang Ustaz kejar? Mau maju jadi bupati? Maka saya singkat jawab. Saya singkat jawab saja bahwa saya maju nanti untuk bupati kalau masyarakat mau. Kemudian yang kedua, jiwa saya terpanggil itu karena untuk merubah keadaan Rokan Hulu ini tidak bisa hanya dengan ceramah. Lidah itu berapalah kuatnya? Paling cuma sampaikan. Tapi kalau kita sudah memegang kekuasaan, akan lebih bisa kuat, kita bisa berbuat. Nah, itu yang artinya memadukan antara dakwah lisan dengan dakwah kekuasaan. Contoh saya siapa? Contoh saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia pemimpin, dia ulama. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia ulama, dia pemimpin. Nggak dipisah, pemimpin dan ulama nggak dipisah. Karena kalau kita bawa ke Islam, pemimpin itu tugasnya adalah menjaga agama dan mensejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat sejahtera tapi agama hilang. Apa mau masuk neraka, di dunia bahagia tapi di akhirat celaka? Nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Kita harus dunia akhirat itu bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Caranya bagaimana? Agama dijaga, sejahterakan dunia. Dan satu hal yang perlu kita ingat, apabila agama sudah benar diamalkan, kesejahteraan itu pasti datang. Dia yang bikin masalah kita itu karena agama kita tinggalkan, sehingga Allah jauh dari kita. Akhirnya pertolongannya pun tak datang kepada kita. Nah, kita pun berkeluh kesah. Nah, padahal kalau teropong ke diri, ternyata hubungan kita dengan Allah itu sudah renggang. Negeri Seribu Suluk kita ingin penduduknya sejahtera dari seluruh sisinya dan mereka bisa mengamalkan agama dengan benar sehingga dunia akhirat itu dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Jadi kesimpulannya saya ya kalau diinginkan oleh masyarakat ya insya Allah saya maju, tapi kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari masyarakat kita. Demikian insya Allah. Luar biasa. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman, pemaparan dari Pak Ustadz dari awal sampai akhir cukup luar biasa dan mengenal Kabupaten Rokan Hulu dengan filosofi negeri Seribu Suluk. Maka kabupaten kita ini jadi religius. Kalau seperti itu, Ustadz kita ini sudah tahu tentang Rohul ini. Saya pun sepakat dengan mereka itu. Pak Ustadz harus maju. Sepakat saya itu Pak Ustadz. Karena kita membutuhkan pemimpin yang mengenal daerah ini dengan filosofi negeri Seribu Suluk. Pak Ustadz, kita lanjutkan diskusi kita karena waktu kita sudah hampir mepet nih Pak Ustadz. Mungkin para pemirsa kita minta ya mungkin ada pertanyaan bagi yang live, bagi yang sedang live di media sosial, silakan bertanya kepada Ustadz yang hadir. Oke Pak Ustadz, ini kita lanjutkan mungkin dengan closing statement dari Pak Ustadz. Karena dibilang Pak Ustadz tadi kalau kita taat dengan agama kita, kemudian adanya arahan atau perhatian dari pemerintah, maka kabupaten kita ini akan dapat berkah dan masyarakat sejahtera.
Ini tolong dijelaskan dulu maksudnya bagaimana ini Pak Ustaz? Baik. Apa tadi lupa sih? Oh. Ya. Closing kita ataupun penutup dari perbincangan menarik kita malam hari ini ya tentunya saya berharap tidak hanya satu kali ini pertemuan, mungkin ini pertemuan pertama, nanti ada kedua, ketiga dan seterusnya. Karena negeri Seribu Suluk ini tanggung jawab kita semua. Karena kita hidup di negeri Seribu Suluk. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah saja, ini perlu diingat. Ya, sekalipun saat ini mungkin kita bukan sebagai pemerintah atau bukan sebagai penguasa, tapi kita jangan berlepas diri untuk negeri ini. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama jadilah penduduk atau warga masyarakat yang mencintai negeri Seribu Suluk ini. Cara mencintainya coba kita sesuaikan kehidupan kita dengan makna filosofi Seribu Suluk tadi. Yang kedua, sebagai pemerintah kita juga tidak boleh berlepas tangan, tapi harus memperhatikan gerak utama napas-napas dari Seribu Suluk itu. Ya, perhatikanlah surau-surau Suluk. Kemudian ya bekerja dan berbuatlah kita sesuai dengan filosofi negeri Seribu Suluk ini, ya kan? Itu yang kedua. Ya, sebagai pemerintah jangan berlepas tangan lah. Kemudian yang ketiga, kita di tahun politik ini saya juga mengajak, mari kita cari pemimpin kita yang nanti ke depannya akan memperhatikan negeri Seribu Suluk ini sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan itu semua diberdayakan dengan apa yang kita angkat selama ini, yaitu 3 tungku sejarangan. Ada ulama, ada umaro, kemudian ada tokoh adat. Jadi ulama, umaro, tokoh adat ini ibarat sebuah tungku akan memasakkan sesuatu yang ada di atasnya. Nah, jadi saya berharap di 2024 nanti, dikala kita diberi amanah oleh negara untuk sama-sama mewujudkan memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang akan membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan satu keyakinan kita, kalau baik agama dari penduduk negeri itu, dipastikan negeri itu akan berkah sesuai dengan janji Allah dalam Quran di surat Al-A'raf itu. Kalaulah penduduk sebuah negeri mau beriman bertakwa, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan akan kami keluarkan keberkahan dari bumi. Itu janji Allah yang tidak akan ada dustanya. Nah, maka ini tugas kita bersama. Nah, tinggal lagi kalau ada misalnya penyakit masyarakat yang kita kenal, nah itu secara arif bijaksana, ya tentunya semua harus berperan di dalam meminimalisir, kemudian mengajak kepada yang lebih baik lagi. Semuanya bisa insya Allah di atas kebersamaan. Jadi sebagai penutup dalam diskusi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sahabat semuanya, dan jika ada kata yang tak berkenan, itu datang dari kelemahan diri saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada baiknya, tugas kita bersama untuk mengamalkan kebaikan itu. Terima kasih juga kepada koboi kami, pada penilai sidang malam hari ini, dan diiringi oleh hujan yang terus-menerus ini. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada satu lagi, mumpung kita siaran langsung. Gerakan dakwah di Rokanhulu ini saya juga mengajak untuk kita ikuti. Ada GSSD ya, gerakan sholat subuh berjamaah. Karena testimoni yang saya dapatkan dari yang ikut,
ya mereka sudah banyak perubahan ya. Ya, GSSB ya untuk Ahad ini di Masjid Al Mukminin Simpang 3 Boter. Simpatik Simpang 3 Boter. Dan juga untuk daerah-daerah lain di kecamatan di Rokan Hulu ini juga sedang bertumbuh kembang. Itu semua adalah dalam rangka mewujudkan negeri 1000 suluk yang agamis, yang tadi beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penyampaiannya. Para pemeriksa dan penonton yang budiman, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi itu menjadi bahan renungan bagi kita. Memang benar jika suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Apa yang kita cita-citakan, termasuk apa yang diperbincangkan dan dicita-citakan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, mendapat pemimpin yang beriman dan bertakwa di tahun 2024. Oke, para pemirsa dan penonton yang budiman, malam ini kami atas nama manajemen Ngopi Ngobrol Volume Tinggi, mohon maaf jika ada kekurangan, kejanggalan dari forum diskusi kita ini. Sekali lagi saya sebagai panelis Raja Paluta, kemudian pimpinan Ngopi Adi Sarkawi, kru Ramlan Lubis, Ustaz Nasution, Adi Irwan Udayana, mohon undur diri dan kita akan bertemu di waktu yang berbeda dan di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.